Yayasan Pelayanan Kasih Kabupaten Mimika, kami bantu masyarakat, yaitu orang yang sakit lumpuh, orang jalan, orang seperti itu kami bantu masyarakat, yaitu beras 25 kilo, 33 sak, terus yang kantung ini kena satu orang satu karung, terus yang ini satu kantung kena satu orang satu kantung. Jadi dia punya isinya sabun mani, sabun cuci, gosok gigi, ya. Terus yang sebelahnya satu kantong kena satu orang, itu termasuk bimoli, biskuit, sama susu, gula. Nah itu satu kantong. Terus super mie, yaitu mie sedap, itu satu karton, saya kena satu orang, yaitu 33 karton. Terus yang telur sama suka 33 rak, itu satu kantung kena satu orang. Nah itu yang kami bantuan dari yayasan kami kasih ke masyarakat yang miskin. Terima kasih. Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Makassar menyalurkan bantuan sosial melalui Yayasan Pelayanan Kasih Kabupaten Mimika kepada 33 penerima manfaat di Kabupaten Mimika. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut yaitu masyarakat dengan ekonomi lemah, orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ dan lansia. Satu orang penerima bantuan berupa paket minyak goreng 5 liter, beras bersih 25 kg, telur lokal 2 rak, mie instan 1 karton, sabun mandi 20 buah, sabun cuci setengah karton, pasta gigi 1 pak, sampo 3 botol, susu putih 5 kaleng, kopi senang 50 gram 3 renteng, teh celup 2 bungkus, biskuit 7 bungkus dan rosaria 1 bungkus. Selain paket bantuan, Yayasan Pelayanan Kasih juga memberikan bantuan berupa uang tunai. Uang tunai itu diterima oleh masing-masing penerima manfaat yang telah terdata. Setiap orangnya menerima sebesar Rp1 juta untuk 33 penerima manfaat. Yayasan Kasih tahun 2012 sampai dengan 2023 anaknya. Kemarin dari kunjungan Kementerian Sosial melalui Balai Besar Makassar turun dan mereka kasih bantuan berupa sedikit anggaran. Makanya saya sengaja buang ke grup. Di mana keabsahannya itu ada beberapa keabsahan yang sudah dengan kita. Berarti kita punya yayasan sudah diakui secara nasional. Ya. Nah, di mana aku ya aja kita ambil aja di dalam seperti Eskalpol, kemudian kemitraan antara dinas kabupaten, kemudian menteri sosial, kami sudah mitra. Nah, kalau visi misi itu kami punya, yayasan punya visi itu kita harus menolong orang lain. Jadi kita harus mengangkat orang lain, menolong orang lain, mengangkat harkat dan martabat orang lain. Ya. Karena itu salah satu ciptaan Tuhan yang mulia. Tidak boleh orang jahat-jahat. Menolong ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya. Pertama itu kami punya tim maka
akan melakukan pendataan. Pendataan itu mulai dari lansia sampai orang dengan gangguan jiwa, sampai ya lansia, orang dengan gangguan jiwa, yatim piatu, janda, itu semua kita akan mendatai sesuai permintaan dari pusat. Kemarin saya sudah bicara dengan pemerintah bagian catatan sipil. KTP akhir waktu itu mau atau memang barang siapa yang tidak punya KTP satu keluarga, tinggal kita buang informasi ke sana, tinggal mereka setak. Ya. Kenapa? Karena dari pemerintah pusat hanya membutuhkan itu KTP nomor induk. Yayasan yang melayani orang tua kebeme jangan melokama ada boleh ngamindi nanti kabar nak KIE nanti secara nasional dan lokal secara resmi ada di negara ini dan ada di republik ini harus melalui administrasi, melalui hukum. Tiga ini sangat berdomisili di negara kita. Kita juga harus ikut melalui 3 prosedur yang tadi, sehingga dapat legalitas yang kuat. Yayasan hanya bukan yayasan punya tanggung jawab saja, bukan koordinator punya tanggung jawab atau lembaga atau pemerintah, tapi kita semua komponen masyarakat mendukung dalam hal ini. Untuk hari ini 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya ke depan. Baik, saya atas nama Jonathan Ampa selaku tokoh intelektual Amungnet di Timika. Kebetulan saya diundang dari Yayasan Pelayanan Kasih secara khusus, sehingga saya hadir di sini. Karena saya merasa ini bagian dari saya, ini tugas saya yang selama ini saya cari. Dan saya juga bagian dari pengawas, sehingga saya tahu berjalan. Berbagai macam yayasan, berbagai macam perusahaan atau CPPT tidak akan menyelamatkan nasib daripada disabilitas, lansia, dan berbagai macam kelompok orang. Sehingga hari ini saya hadir di sini untuk memberikan pengakuan dan sekaligus kami mendorong, mensupport sehingga pengurusan ini dapat dipermudah, baik di pemerintahan kabupaten, provinsi maupun pusat. Dan saran dari kami bahwa report pemerintah daerah, LPMK, semua komponen yang ada di Kabupaten Mimika terus mendukung dalam yayasan kasih ini. Karena melalui dalam yayasan kasih ini akan melihat komponen-komponen masyarakat yang saya tadi sebut. Kalau ini kita jadi pelaku, kita jadi aktor, memberi kontribusi kepada mereka, pasti permasalahan sosial, masalah patologi itu akan diberantas. Kemiskinan, pengangguran, ya, itu akan kita berangkat. Oleh karena itu, Yayasan Kasih hari ini kehadiran, maka dia akan di depan. Pemerintah support di belakang, Freeport support di belakang, sehingga dia ini maju di depan dan kita sama-sama bawa yayasan ini, melihat orang tua yang ada di daerah ini, sehingga tidak ada masyarakat yang dibilang di pinggiran, di marginal apa di pinggiran, marginalkan. Ya, ini kita hari ini kita hapus, kita memberikan kontribusi yang baik oleh semua pihak. Ya, buka mata, buka hati dan melihat masalah sosial ini. Tapi sekarang itu apa orang punya dari Yayasan Pelayanan Kasih ini sudah luar biasa, sudah ada di tangan mereka. Mudah-mudahan bantu saya ya, maka kami akan bisa dengan pendidikan juga. Dalam dengan visi-visi itu saya sudah lihat sedikit bahwa itu bisa menangani dalam orang-orang yang tidak mampu. Contohnya mungkin janda, kemudian orang-orang tua yang tidak mampu, ekonominya lemah, kemudian yatim piatu. Itu membantu kami juga, karena selama ini kita tidak bisa sampai di tempat-tempat yang ini kumpul dengan boyo itu. Aku ya indah.
demikian untuk menjadi perhatian kita pihak-pihak yang ada di Kabupaten Mimika untuk mendukung full dalam program Bapak Ketua Yayasan Daniel Janempa untuk mengelola Yayasan Kasih Pelayanan Kasih di Tanah Amungsa. Mulai Bapak. Rogo agak nadan patok, rogo ya. Padanya kawan-kawan. Kita foto ya, foto dia. Ya. Hendak mau nabar. Daripada ya udah rogo aja dia. Lebih nadan pakai. Sejak tahun 2014 sampai dengan hari ini tahun 2023 kami sebuah perjuangan yang cukup panjang untuk pengurusannya. Maka dengan pertolongan Tuhan kami sudah menerima keabsahan dari semua pihak, terutama dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Balai Besar Makassar dan Kementerian langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Dan 2023 kemarin kami sudah daftar lagi ke Kespangpol. Nah, ini perjuangan cukup panjang dan hari ini bersyukur kami bisa pelayanan kasih ini bisa membagi berkat bantuan sosial kepada lansia, usia yang terlalu lansia, kemudian cacat fisik, cacat mental, kemudian masyarakat sangat ekonomi lemah. Jadi dan tujuan, visi dan misi yayasan adalah untuk membantu menolong saudara-saudara kami yang sementara ini mengalami salah satu kendala yang terjadi dalam diri mereka, sehingga kehadiran yayasan untuk membutuhkan, menolong, membantu, mendukung, memperdayakan masyarakat ekonomi lemah. Salah satunya kami sudah mendapat bantuan dari Menteri Sosial dari kemarin tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023, dan hasilnya kami bisa menghadirkan kurang lebih 33 orang, utama dengan lansia yang lain, dan hari ini kami akan distribusikan berkat ini kepada PM, penerima manfaat, kepada lansia, kepada ODGJ, kepada masyarakat ekonomi lemah tanggal 12 bulan Agustus tahun 2023. Jamnya jam 12. Untuk itu dari Ketua Lemasa sangat mengapresiasi jalannya yayasan ini, bahkan juga salah satu tokoh pemuda Kabupaten Mimika, Jonas Janampa. Sekarang beliau ada tugas Bawaslu Provinsi Papua Tengah juga memberikan apresiasi dan mendukung. Kemudian dari staf JPMK Bapak Fian Jangkuk telah memberikan apresiasi yang sama. Kemudian Bapak Ketua Koordinator Wilayah Amungsa, Bapak Pendeta Obed Jawame, selaku pendiri yayasan, bahkan juga pendiri gereja memberikan apresiasi sama, sehingga kedepannya yayasan hadir untuk membantu saudara-saudara kita, menolong saudara-saudara kita di wilayah Amungsa, menyampaikan ucapan terima kasih dan seluruh pihak harap mendukung, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan PT Freeport Indonesia dan Lemasa. Mari mendukung kami yayasan. Yayasan siap membantu menolong masyarakat ekonomi lemah. Selamat siang masyarakat Mimika. Saya atas nama Jonas Janampa, salah satu kaum intelektual Amume di Timika. Saat ini saya ada di kegiatan pelayanan kasih, kegiatan Yayasan Pelayanan Kasih di MCC ini, langsung menyaksikan. Ternyata kegiatan yang dilakukan ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang memang real, dan di dalamnya saya melihat histori atau sejarah perjuangan ini tidak mudah, bahkan sampai menelan 7 tahun. Dan akhirnya hari ini terjawab bahwa Menteri Sosial Pusat langsung memberikan
pengakuan secara keabsahan atau SK. Kalau ini sudah lakukan, maka yayasan ini sudah sah untuk dia bisa menjalankan tupoksinya. Untuk itu saya minta kepada setiap komponen, baik PT Freeport, pemerintah daerah, LPMK maupun Lemasko agar mendukung yayasan ini untuk melakukan pelayanan sosial lebih kepada kebutuhan khusus. Itu sangat diharapkan. Karena apa? Ini menjadi tanggung jawab semua komponen yang ada di daerah ini. Ini kegiatan ini juga kami sampaikan bahwa ini membantu menopang kerja-kerja pemerintah. Sehingga pemerintah harus buka mata dan melihat, mendukung pelayanan ini. Sehingga 5, 10, 20 tahun mendatang tidak ada masyarakat kita yang kebutuhan khusus ini berkeliaran. Tapi paling tidak memberikan bantuan-bantuan secara moral, material kepada mereka. Sehingga boleh mengatasi masalah-masalah yang disebut tadi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Amolongo, Nimau Bitimi, Saipa. Bantuan hari ini kami terima bantuan langsung dari Menteri Sosial melalui Balai Besar Makassar dan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Mimika. Dan kemarin kami terima untuk hari ini kami distribusikan 2 bentuk barang. Yang pertama sembako dan yang kedua tunai, uang tunai. Sehingga yang akan terima adalah jumlah penerima adalah 33 PM yang mereka akan hak menerima. Yayasan ini dia berada di tingkat koordinator Gereja Kemanjil Kimi di Tanah Papua di bawah naungan Sinode, dan di dalamnya ada koordinatornya di dalamnya ada 6 klasis. Maka yayasan ini bukan pemiliknya kami, tapi pemiliknya gereja. Pemiliknya gereja, dan gereja dalam hal ini 6 klasis akan bersatu, 6 klasis akan mendukung melalui yayasan ini untuk membantu program yang dimaksud di atas dan sesuai visi misi yayasan. Sinode akan kedudukan di Provinsi Jayapura karena tangan panjang koordinator Amungca naungan 6 klasis. Saya klasis persiapan sampai 2 kali periode mulai tahun 2005 sampai 2022. Ini saya punya perjuang. Ini saya punya program, 3 program. 1, kadet-kadet, hamba-hamba Tuhan sudah jadi 50 lebih. Yang kedua, program pendidikan sekolah SMP Selawi pertama dibuka Pelisa Amungta di Harwano. Sudah jalan sekarang tahun ini, sudah buka. Sekarang satukan ini yang yayasan pelayanan kasih Kelati Tembagapura. Ini sudah turun dari SK Kementerian Sosial di Makassar sudah turun. Sekarang di tangan saya menyerahkan kepada ketua yayasan yang bawa. Jadi sekarang tolong, saya pikir ini saya buat di kebun ini dan saya buat di Onai ini, saya punya tangan 10 jadi ini Tuhan yang ciptakan untuk saya. Jadi saya sudah bikin dengan siap, ini saya menyerahkan kepada ketua yayasan.